Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Frisilia Pujiantiasa Putri, kelas A pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan untuk UAS PPT Pancasila saya dengan materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa saya mengambil materi ini, karena saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami arti penting dari sejarah kita. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh UUD 1945. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam fungsinya sebagai dasar negara. Merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diberikan judul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Pembahasan Pancasila dibagi menjadi 5 era, yaitu Pancasila era pra-kemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan Pancasila era Reformasi. 1. Pancasila era pra-kemerdekaan. Menurut Sunoto 1984, melalui kajian filsafat Pancasila, menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal, Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Sunoto 1984 pertama, dengan rinci Sunoto menunjukkan fakta historis, di antaranya adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya pada Tuhan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyup, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Tetapi pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangan pembukaan alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila yang tata urutannya tersusun secara sistematis. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dalam Piagam Jakarta, pada alinea ketiga, juga memuat rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaannya. Kalimat ini merupakan cetusan hati nurani bangsa Indonesia yang diungkapkan sebelum proklamasi kemerdekaan, sehingga dapat disebut sebagai Declaration of Indonesia Independence. 2. Pancasila era kemerdekaan. Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Somantri 2006. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Somantri 2006. Sistem ini akan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Pada tahun 1965, terjadi peristiwa bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi Curveless, Somantri 2006, yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada 1958, pemerintah Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi. 3. Pancasila era Orde Lama. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan Azimat Revolusi Bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 Dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam hal ini, Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa itu, berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya, yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam praktiknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, dan bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi terpimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seseorang, presiden, dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan. Kemudian, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan, sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan makin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1969 atau Super Semari untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminannya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Super Semar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. 4. Pancasila era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Dalam artian, tidak banyak gejolak mengemukakan layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Di era Orde Baru, stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila.
Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan. Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat. Dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Hendro Muhaimin, bahwa pemerintah di era Orde Baru sendiri terkesan menunggangi Pancasila karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Di samping hal tersebut, penanaman nilai-nilai Pancasila di Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Kepedulian antar warga sangat kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik, dan budaya gotong royong sangat dijunjung tinggi. Pada era Orde Baru, sebagai era dimanis-maniskannya, Pancasila. Secara pribadi, Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila, yang kesemuanya memberikan penilaian setinggi-tingginya terhadap Pancasila. Ketika Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1967. Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntutan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh perkehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum kepada pemuda Indonesia. Dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1974, Soeharto menyatakan Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati. Dapat dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia pada saat itu dan dalam era Orde Baru. 5. Pancasila era Reformasi. Memahami peran Pancasila di era Reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama, dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma ketenagaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara, sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya, dalam pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya, hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia. Quento Wibisono 2001 memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahap 1945 sampai 1968 sebagai tahap politis. 2. Tahap 1969 sampai 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. 3. Tahap 1995 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. 1. Tahap 1945 sampai 1968 sebagai tahap politis. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada nation or character building. Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negeri, sehingga atmosfer politik sebagai panglima sangat dominan. Pancasila sebagai dasar negara, misalnya menurut Noto Nagoro dan Diriarkara. Kedua ilmuwan tersebut menyatakan bahwa Pancasila mampu dijadikan pangkal sudut pandang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bahkan Pancasila merupakan suatu paham atau aliran filsafat Indonesia, dan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan rumusan ilmiah filsafati tentang manusia dan realitas, sehingga Pancasila tidak lagi dijadikan alternatif, melainkan menjadi suatu imperatif dan suatu philosophical konsensus dengan komitmen transenden sebagai tali pengikat kesatuan dan persatuan
dalam menyongsong kehidupan masa depan bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan, Notonagoro menyatakan bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan taat fundamental norm yang tidak dapat diubah secara hukum oleh siapapun, sebagai akibat dari keberhasilan mengatasi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Masa ini ditandai oleh kebijakan nasional, yaitu menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal. 2. Tahap 1969 sampai 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi, orientasi pengembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi. Akibatnya, cenderung menjadi ekonomi sebagai ideologi. Pada tahap ini, pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan secara spektakuler. Walaupun bersamaan dengan itu, muncul gejala ketidakmerataan dalam pembagian hasil pembangunan. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang dilematis dengan program penataran P4 yang selama itu dilaksanakan oleh pemerintah. Keadaan ini semakin memprihatinkan setelah terjadinya gejala KKN dan kronisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bersamaan dengan itu, perkembangan perpolitikan dunia setelah hancurnya negara-negara komunis, lahirnya tiga raksasa kapitalisme dunia, yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya dihantui oleh subversifnya komunisme, melainkan juga harus berhadapan dengan gelombang aneksasinya kapitalisme, di samping menghadapi tantangan baru yaitu KKN dan kronisme. 3. Tahap 1995 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Dunia masa kini sedang dihadapi kepada gelombang perubahan secara cepat, mendasar, spektakuler, sebagai implikasi arus globalisasi yang melanda seluruh penjuru dunia, khususnya di abad 21 sekarang ini. Bersamaan arus reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Reformasi telah merombak semua segi kehidupan secara mendasar, maka semakin terasa urgensinya untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka mempertahankan jati diri bangsa dan persatuan dan kesatuan nasional. Lebih-lebih, kehidupan perpolitikan nasional yang tidak menentu di era reformasi ini. Berdasarkan hal tersebut, di atas merupakan reposisi Pancasila, yaitu reposisi Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan pembentukan UUD 1945, dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya. Terima kasih.